Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Surah 21. Masih belum beranjak dari ayat 1. Bismillahi. Fokus lafal Allah dan menyadari wujudnya dalam segala sendi-sendi kehidupan. Ada kata-kata libatkanlah Allah SWT dalam segala aktivitas apapun, dalam ibadah apapun, dalam kita hidup sehari-hari dalam semua sendi-sendi kehidupan. Libatkan Allah. Itu dari sisi syariat. Kalau kata dimensi hakikat, gak usah dilibatkan Allah itu. Kita gak punya hak itu untuk melibatkan Allah. Kenapa? Pertama, Allah itu sudah terlibat dan sedang terlibat. Ini. Jadi nggak usah melibatkan Allah. Sekarang kan kita ini mendeteksi Allah untuk melibatkan Allah. Memang sesama kita melibatkan teman-teman untuk bangun rumah, untuk dan lain sebagainya. Jadi tanpa kita libatkan Allah, Allah sudah terlibat. Ketika Allah sudah terlibat dalam sendi-sendi kehidupan, kemudian kita cuek. Kenapa cuek? Karena keakuan diri ini masih ada. Ketika keakuan diri belum dimatikan, belum dihancurkan, yang nampak adalah dirinya yang berbuat, dirinya yang berkata, dirinya yang melihat, dirinya yang mendengar, dirinya yang beribadah, berilmu, dirinya yang ngomong, dirinya lah yang hidup. Inilah kalau keakuan kita belum dimatikan. Tapi ketika keakuan kita dimatikan, yang ada hanya keakuan Allah. Yang nampak ternyata hanyalah keakuan Allah, peran Allah. Peran Allah yang harus kita saksikan itu sudah dikonsep oleh ulama rohani. Ketika kita mata kepala melihat mendung, menyaksikan puting beliung, menyaksikan peristiwa, insiden, lindu dan lain sebagainya, itu kata penangkapan mata itu terjadi tanpa sebab. Terjadi dengan sendirinya. Jadi, mana mungkin kata dimensi 3, mata jiwa. Bangunan rumah ini bisa ngadep sendiri. Mana mungkin dunia seindah ini ada dengan sendirinya. Mana mungkin pohon besar tumbang kemudian langsung jadi perahu kapal sehingga kita bisa melintas. Hayhat. Nampaknya terjadi dengan sendirinya. Tapi kata mata jiwa itu adalah semua yang kita sebut tadi itu adalah af'alullah, perbuatan Allah. Terus ketika kita berkalam bersama, berbasar, melihat segala satu, apa andil kita? Kita ini yang memperagakan, yang sedang memperagakan basar Allah, penglihatan Allah, yang sedang memperagakan pendengaran Allah, yang sedang memperagakan energi kalam Allah. Itu semua adalah peran Allah.
Kita apa? Kita hanya menyaksikan. Hakikatnya Allah yang menyaksikan. Kita hanya jadi saksi. Jadi wayang. Hakikatnya Allah yang menyaksikan. Ketika kita bergerak, berakal, beribadah. Makanya kalau keakuan kita masih ada, yang sholat itu kita. Yang berbeda itu hebat kita. Yang mendengarkan segala sesuatu yang tidak bisa didengar oleh lain itu seakan-akan kita. Kata mata jiwa, hakikatnya Allah SWT. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Ini di ranah af'al. Af'alullah. Yang kedua di ranah asma'ullah. Ketika kita lemah lembut, santun kepada orang, berbuat bijak dalam segala keputusan karena kita jadi jaksa dengan kata lain. Itu nampaknya kita. Nampaknya kita. Tapi itu adalah implementasi daripada Ar-Rahman, nama sifat Allah. Implementasi daripada apa? Al-Malik. Malik orang yang punya kuasa, yang punya kebijakan. Tapi ketika statusnya sebagai raja dipergunakan kedoliman, maka dia itu akan menindas orang yang zalim, akan menghukum orang yang tidak bersalah. Itu nampaknya kata mata, kata yang ditangkap oleh telinga, itu adalah kita, manusia, jasmani yang melakukan. Tapi kata jiwa apa? Yang disaksikan apa oleh jiwa? Itu semua karena pancaran nama sifat Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qadir, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu kemampuan Allah semua. Itu namanya di ranah apa? Asma, nama-nama Allah. Dan kata nama sifat Allah SWT. Kita implementasikan. Selain kita dikir hafikan. Kata nampaknya hati yang mendikir hafikan. Kata jasmani. Tapi kata mata jiwa, dimensi 3, yang mendikir hafikan itu adalah peran Allah. Kemudian ranah af'al sudah, ranah asma, tinggal sifatullah. Yang 7 itu. Ketika kita berkudrah, berbasar, berkala, berirada, berilmu, nampaknya kita bergerak, rukuk, sujud. Ketika kita mengucapkan bacaan-bacaan salat, nampaknya di sini kita, tapi kata mata jiwa adalah itu peran Allah yang dipancarkan lewat Nur Muhammad berupa ruh. Nur Muhammad itu adalah yang batin jadi ruh, seringkali saya ucapkan ini, yang terakhir jadilah jasmani ini, fisik ini. Jadi nampaknya semuanya adalah fisik. Tapi kata mata jiwa yang sudah tajam, yang sudah diasah, yang sudah diriyadhawi, yang sudah digembleng melalui pengetahuan, yang dituntun oleh orang-orang yang bisa menuntun, itu adalah apa? Itu Nur Muhammad, Nur Ilahi, peran Allah. Ini, jadi nggak usah kita melibatkan Allah. Allah sudah terlibat. Tinggal bagaimana mata jiwa ini dapat menangkapnya dengan peka. La haula wa la quwata illa billah. Tiada kemampuan energi untuk menangkap peran Allah itu, melainkan illa billah. Kecuali dengan kemampuan Allah SWT. Mudah-mudahan manfaat.